Shalom Jemaat GPI Keluarga Kudus yang diberkati Tuhan. Berikut adalah Warta Sepekan Minggu 5 Maret 2023. Kami menyambut kehadiran Anda yang baru pertama kali beribadah di GPI Keluarga Kudus. Kami rindu Anda tertanam dan bertumbuh dengan Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di gereja kami. Mari terhubung bersama kami dengan menghubungi pelayan Church Welcoming Team di depan gereja. Atau Anda dapat terhubung dengan pelayanan online kami di Instagram @GPI Keluarga Kudus, YouTube GPI Keluarga Kudus, dan kunjungi website kami di www.gpikeluargakudus.com. Mewakili Gembala Sidang, staf pengembalaan, dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada 5 Maret Bapak Sutrisno Ariwibowo, 6 Maret Bapak Petrus Bambang Triyono, 7 Maret Stefanus Teguh, 9 Maret Ibu Iren Dwi Rosa Rusmono, Adeline Kusuma, 10 Maret Bapak Daud Parabang, dan Ibu Tabita Sumini. Info ibadah. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk bergabung di ibadah doa pagi setiap hari, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kami mengundang Wanita Betel Indonesia Kudus untuk bergabung di dalam ibadah WPI pada hari Kamis 9 Maret 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat di gereja. Bagi orang dewasa matang, kami mengundang untuk bergabung di dalam ibadah Odema pada hari Rabu 15 Maret 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat di aula gereja. Kami mengundang pemuda dan remaja untuk bergabung di dalam ibadah Youth Era of God pada hari Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di aula gereja. Dan kami juga mengundang adik-adik Hesekit untuk bergabung di dalam ibadah Hesekit pada hari Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat di aula lantai 2. Setiap bulan, gereja kita mengulurkan tangan kasih kepada jemaat yang membutuhkan. Ada paket beras yang dibagikan di Minggu Berkat. Melalui Minggu Berkat, kita menjadi berkat untuk Kota Kudus. Mari bergabung bersama kami untuk menjadi berkat bagi sesama melalui amplop tangan kasih. Pelayanan gereja. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan anak, dimohon mendaftar 1 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pemberkatan pernikahan, dimohon mendaftar 4 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan, dan konseling dapat menghubungi 0852 8181 6776. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kita telah mewarisi kemerdekaan yang sejati. Demikian warta jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah, Sang Penyempurna. Baik dalam pekerjaanmu di tempat ini, dalam kehidupan umat-umatmu, Engkau adalah Sang Penyempurna. Kau tidak pernah gagal. Manusia bisa gagal, kami bisa gagal. Tapi Engkau tidak pernah gagal. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ketika kami memberikan Kristus dan menjadikan Yesus yang terbaik, maka Engkau akan berikan kepada kami kehidupan yang terbaik.
sahabat-sahabat yang terbaik, lingkungan, situasi, kondisi yang terbaik, sehingga di dalamnya kami dapat bertumbuh maksimal untuk menjadi pancaran kemuliaan Kristus yang makin sempurna. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya silakan duduk kembali. Puji Tuhan, selamat pagi. Saya percaya pagi ini Tuhan sedang membuat sesuatu. Bahkan saya boleh katakan sedang melakukan sejarah yang baru, di mana kita akan menerima, mengalami warisan kemerdekaan bagi orang yang percaya. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam kitab Galatia, pasal yang kelima ayat yang pertama. Kitab Galatia pasal 5 ayat yang pertama dan yang ke-13. Kita baca 2-3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita baca ayat yang ke-13, 2-3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Hari ini saudara, sesuatu yang luar biasa yang mau Tuhan kerjakan di dalam hidup kita adalah supaya kita betul-betul memahami anugerah Tuhan yang luar biasa, kita betul-betul mengerti karya Tuhan yang luar biasa, dan saudara mengalami kuasa kemerdekaan itu. Dan mari saya ingin ajak saudara untuk melihat kebenaran ini, warisan kemerdekaan bagi orang percaya. Jemaat Galatia telah menerima warisan dan mengalami kemerdekaan yang sejati melalui Injil yang Paulus sampaikan. Injil itu dahsyat. Paulus punya sampai dia berani menghadapi resiko, dia berani menyampaikan Injil karena Paulus punya keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Katakan amin. Karena Injil hanya berbicara tentang Yesus, bukan hukum. Tapi bicara tentang pribadi Yesus. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang ajaib. Jemaat di Galatia ini ketika Paulus masuk di kota Galatia memberitakan Injil, pertama-tama banyak penolakan dari pihak orang Yahudi, maka Paulus mulai mengalihkan pada orang-orang non-Yahudi dan sebagian orang Yahudi yang percaya. Dan disitulah mulai muncullah gereja jemaat di Galatia. Dan jemaat ini mengalami peperangan rohani yang hebat karena ada beberapa orang-orang Yudaism, agama Yahudi, Kristen, tapi mereka belum memahami kasih karunia yang Paulus ajarkan. Dan mengajarkan membawa kembali jemaat Galatia dalam perbudakan. Jadi sebetulnya perbudakan terjadi karena kita salah memahami firman atau kita kurang memahami. Karena Alkitab berkata firman kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Dan pengajar sesat itu mengatakan bahwa kalau kamu diselamatkan, kamu harus kembali ke Taurat. Dan Paulus dengan tegas di dalam Galatia 5 ayat yang keempat. Kamu di luar kasih karunia kalau kamu berusaha memperoleh kebenaran lewat hukum Taurat. Cukup keras dan cukup tegas. Dia bicara sangat tegas kepada jemaat yang ada di Galatia dan Paulus sangat amat tegas sampai 3 kali. Dia berbicara kepada para penyesat, terkutuklah. Mereka maupun para malaikat yang tidak memberitakan Injil seperti yang aku beritakan. Sebetulnya secara teologis ini kajian, kalau kita mengerti begitu tegasnya Paulus, terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang lain tidak seperti yang aku beritakan.
Seharusnya semua berusaha mendalami Injil seperti apakah yang Paulus sampaikan. Dan jemaat mengalami kegoncangan yang hebat. Mereka kembali kepada perbudakan. Ya. Mereka kembali kepada perbudakan, saudaraku. Kita melihat akibat ajaran itu, ya, akibat ajaran Taurat itu atau perjanjian lama atau ajaran-ajaran adat istiadat Yahudi itu, jemaat di Galatia mengalami hambatan yang begitu hebat. Dan itu bukan terjadi di gereja mula-mula sampai hari ini. Paulus punya sebuah pergumulan hebat. Ya. Jadi hamba Tuhan itu bergumulnya cuma di sini sebetulnya. Tidak boleh hamba Tuhan bergumul untuk kehidupan sehari-hari. Karena Paulus berkata, aku tahu itu kekurangan atau kelimpahan. Tidak ada rahasia bagiku, tidak ada rahasia. Bahkan di tengah-tengah tekanan tantangan dia berkata, aku cakap menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Pergumulan seorang hamba Tuhan adalah ketika melihat umat-umat Tuhan tidak sebagaimana seharusnya. Dan jemaat di Galatia itu, Paulus berkata, aku menderita sakit bersalin. Ya, saya tidak bisa membayangkan seperti apa orang yang sakit bersalin. Tapi yang saya tahu, orang yang sakit bersalin itu sakit sekali. Tapi herannya, setelah anaknya lahir, dia lupa sakitnya, pengen mengandung lagi. Dan jemaat di Galatia hidup dalam kedagingan. Ini pusat keprihatinan. Pusat pergumulan hati seorang hamba Tuhan. Saya terus berkata, Tuhan, jangan biarkan hambamu tersesat dan menyesatkan. Saya gali kebenaran. Supaya saya terus mulai memahami dan hidup dalam pewahyuan kebenaran. Dan saya bisa membawa jemaat mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Yesus. Dan hari ini kita akan melihat, saudaraku. Jemaat itu tidak mulai memunculkan kehidupan Kristus, kedewasaan rohani. Jemaat di Korintus juga berkata, Paulus katakan kamu ini masih susu. Ya, jemaat yang suka penghiburan, ya, penghiburan susu-susu penghiburan. Bukan makanan keras, yaitu bicara masalah kehendak Allah. Kamu masih duniawi, level masih manusiawi. Aku tidak bisa bicara dengan kamu tentang hal rohani. Kau tidak akan mengerti kebenaran kasih karunia. Injil yang Paulus beritakan, kau hanya mengerti sebagian. Ini pergumulan gereja. Saya yakin ketika saudara bertumbuh di dalam Tuhan, maut pun tidak pernah menghentikan pengabdian kita. Tantangan, penderitaan, siksaan tidak pernah menghentikan jemaat gereja mula-mula. Begitu dahsyat kekuatan yang bekerja. Terus kita lihat lagi Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-15. Ini gambaran jemaat yang mulai beralih menempel pada perjanjian hukum Taurat, bukan perjanjian kasih karunia. Ya, Galatia pasal yang kelima 15 berkata begini, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menekan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Berarti ada masalah besar di jemaat Galatia. Mereka hidup dalam kedagingan. Ketika gereja kembali kepada perjanjian yang salah, tertempel pada perjanjian yang salah, maka jemaat itu mengalami kemacetan rohani. Saya membaca buku dari seorang doktor teologi dari Amerika. Dia dari backgroundnya Church Baptist. Dia mengatakan permasalahan dari gereja mula-mula sampai sekarang adalah ketika orang Kristen tertempel kepada perjanjian yang keliru. Sehingga memiliki pemahaman-pemahaman yang keliru.
Saya yakin ketika saudara sehat bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, tantangan pun tidak ada artinya bagi kita. Kebutuhan tidak ada artinya bagi kita. Karena saudara berkata dengan keyakinan, Yesus yang di dalamku lebih besar di atas segala-galanya. Mari kita akan lihat. Jadi sumber pergumulan, pergolakan, perselisihan, iri hati, pementingan, saling membenci, saling membunuh adalah orang-orang percaya walaupun mengalami kehadiran Tuhan, tetapi masih bayi rohani, masih belum dewasa, bukan hidup secara rohani tapi hidup secara kedagingan. Kebutuhan kita adalah secara mutlak terus menerus saudara bertumbuh di dalam pewahyuan kasih karunia. Bertumbuh di dalam pewahyuan kebenaran. Kalau saudara jangan melihat yang tersurat, tapi yang tersirat maknanya. Mari hari ini saya ajak saudara untuk melihat satu kebenaran yang luar biasa, yang menolong kita. Jadi inilah akar permasalahan jemaat. Adalah kembali tertempel pada perjanjian yang salah. Tantangan, masalah, kemiskinan, kata Paulus di Roma 8, aniaya tidak bisa menghentikan kasih Kristus. Artinya tidak bisa mengubah sikap hidup orang Kristen. Untuk selalu tetap setia kepada Yesus. Itu hanya karena kasih Tuhan yang bekerja begitu dahsyat. Jadi mari kita mulai mengidentifikasi, mencoba mengenali apa sebetulnya permasalahan hidup kita. Yaitu ketika kita tidak bertumbuh seharusnya. Kita lihat terus. Iya, makasih. Apakah arti kemerdekaan? Ini penting untuk kita pahami. Namun sebelumnya saya ingin mengajak saudara untuk melihat dulu. Pada zaman Paulus, budak itu artinya manusia yang kehilangan hak-haknya. Mungkin sangat sulit ya memahami dalam dunia konteks sekarang yang tidak ada itu. Tapi budak itu seperti nasibnya seperti binatang. Dia ada seorang tengkulak, bukan tengkulak binatang ya. Ada di Manado itu menjual binatang. Di daerah Tomohon itu segala macam binatang kera, segala macam binatang dijual. Siap untuk diolah. Tapi yang dijual ini adalah manusia. Dan budak itu tidak punya hak sama sekali dalam kehidupannya. Tergantung dari tuannya. Dan itu dijual di pasar mencari untung tentunya. Dan beruntunglah, bersyukurlah. Jikalau budak ini dibeli oleh Tuhan yang berbelas kasih. Bisa dimerdekakan, bisa. Tapi ketika dia dibeli oleh Tuhan yang kejam dan jahat, sudah bisa ditentukan sampai akhir hidupnya. Terus ada dalam pergulatan hidup yang dahsyat. Jadi budak itu seperti itu. Tapi ketika ada orang yang membayar lunas, dibeli, maka nasib budak itu di tangan sang pembeli yang baru. Yesus 2000 tahun yang lalu telah membayar lunas. Kita dahulu adalah budak. Kita budak dosa. Dosa menjadi tuan. Dia bergerak, kita tidak bisa melawan. Kita budak daripada roh jahat. Kitab Efesus berkata, kamu dulu mengikut itu roh di udara. Kita budak dan tirani dari aku kita. Ini hebat sekali saudaraku. Kita budak dari kehidupan sehingga tidak dapat menjadi seperti seharusnya. Negara yang ada dalam jajahan, negara itu tidak akan menjadi negara adil makmur seperti yang dicita-citakan berdirinya negara. Kemerdekaan adalah awal perjalanan untuk mencapai apa yang direncanakan. Ketika manusia belum dimerdekakan dari perbudakan, kita tidak bisa menjadi orang percaya yang terus makin segambar dengan Yesus. Itu impossible, tidak pernah mungkin.
Hari ini Tuhan ingin meneguhkan kembali supaya saudara mengalami kemerdekaan. Sehingga saudara mengalami pertumbuhan yang sehat dan wajar. Dan ketika saudara dewasa rohani, bukan menjadi bayi rohani, saudara akan kokoh sekokoh Yesus. Kuat sekuat para rasul-rasul yang begitu dahsyat. Mereka dibakar untuk menyangkal Yesus. Mereka tidak pernah menyangkal Yesus. Ada kekuatan yang dahsyat. Mengapa Tuhan di dalam hidup kita, tapi kita tidak sekuat tokoh-tokoh yang Tuhan munculkan di sepanjang sejarah untuk menjadi kesaksian? Hanya satu, kita tidak dapat bertumbuh sebagaimana seharusnya. Kerohanian itu saya gambarkan, saya analogikan seperti cucu saya, Siu. Perkembangannya sekarang saya mulai melihat. Dia sempurna secara fisik sempurna. Tapi secara fungsi belum sempurna, kekuatannya masih terbatas, pemahamannya masih terbatas semua. Tapi secara fisik sempurna. Saudara dan saya secara rohani, di dalam Yesus saudara dan saya sempurna. Tapi fungsi roh kita ini masih gampang dibelenggu oleh jiwa kita. Masih dibelenggu oleh tubuh kita. Masih bisa dibelenggu oleh keadaan dan situasi. Dan kita ini kayak seolah-olah hidup kita ini diwarnai oleh pergumulan sepanjang hari. Itu tidak normal. Harus bertumbuh. Saya hanya memberikan kesempatan untuk Tuhan bekerja. 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun yang akan datang. Maka Siu akan menjadi orang yang luar biasa. Secara rohani juga demikian. Roh kita ini sempurna seperti Yesus. Tetapi karena iman kita ini tidak mengalami pendewasaan dan peneguhan, ada hambatan. Walaupun roh kita ini lebih daripada pemenang, tapi kita mengizinkan untuk kekalahan demi kekalahan menjadi bagian hidup kita. Kalau begitu kebutuhan yang terbesar adalah saudara dan saya bertumbuh di dalam kasih karunia. Tantangan ini dari sepanjang masa ke masa ada dan tantangannya mirip. Hanya orang-orang yang dewasa yang bertumbuhlah menjadi pahlawan-pahlawan iman. Dan saudara bisa bayangkan betapa tidak normalnya. Betapa sedih hari orang tua kayak Paulus, aku ini lihat kamu, kalau saya bahasakan secara fisik lahiriah, aku lihat kamu tidak normal seperti teman-temanmu. Bayangkan betapa hancur hati orang tua. Anak yang seperti ini karena ada penyakit yang parah. Tidak bisa bertanggung jawab dalam hidup ini. Lah saudara hari ini ingin diingatkan kembali bahwa kemerdekaan adalah bagian saudara. Dan Paulus di dalam kitab Galatia 5 ayat 1, berdirilah teguh, kokoh di dalam kemerdekaan itu. Kita lihat karena alasan beberapa hal tertentu, orang suka perbudakan daripada kemerdekaan. Perlu kita perhatikan. Alkitab mencatat bangsa Israel di padang gurun ketika menghadapi masalah. Dia berkata apa? Selalu ingin kembali kemana? Mesir. Tidak ingin mengejar Kanaan. Saudara mungkin kaget dengan statement yang saya sampaikan ini. Ada orang karena konsekuensi kejahatannya masuk ke dalam penjara. Tapi ketika dia keluar, dia sengaja berbuat jahat supaya masuk penjara kembali. Karena apa? Di penjara lebih teratur, makan dikasih. Semua teratur. Dia kayak diatur dari luar, tapi itu karena terus-menerus di situ dia jadi nyaman. Dia tidak berani hidup merdeka, bertanggung jawab sendiri tidak berani. Makanya dia sengaja buat kejahatan untuk kembali ke penjara. Orang yang normal dan sehat dan wajar, ketika orang keluar dari penjara, orang itu akan mengalami kebebasan, kemerdekaan, itu memberikan kekuatan untuk berjuang dalam hidup. Tapi karena alasan-alasan tertentu, tokoh-tokoh yang ada celebrated di negeri ini, ketika mereka tertawan, terikat
oleh narkoba, masuk penjara, rehabilitasi, balik lagi, kembali lagi. Itu karena alasan-alasan ikatan perbudakan. Yang satu tadi adalah masalah mental, yang satu ikatan yang real, yang nyata. Lah hari ini, hidup yang paling bahagia adalah hidup dalam kemerdekaan. Dan Tuhan menjamin itu, Tuhan sudah mewariskan itu bagi saudara. Sehingga saudara punya kebebasan penuh untuk berkata tidak kepada dosa. Tapi saudara punya kebebasan penuh untuk melayani Yesus karena cinta. Saya tadi bilang sama anak saya, Ina, Rin, untuk pelayanan di sini itu kadang-kadang perjuangannya jauh. Harus ngebut di jalan berlubang-lubang. Saya katakan, untuk itu kamu dipanggil bersama Rin. Justru kadang-kadang pelayanan yang tidak ada tekanan dan tantangan yang biasa-biasa, itu bisa membuat kita lena dan kita bisa melakukan yang biasa-biasa. Justru ketika ada tantangan begitu sehingga akan muncul kebangkitan. Iya, melayani Tuhan itu ada tantangan, itu ada anugerah khusus untuk memberikan yang terbaik bagi dia. Saya ingin mengajak, hari ini kita akan lihat saudara kekasih. Sekarang kita kembali, apa arti kemerdekaan? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemerdekaan adalah keadaan berdiri sendiri, bebas, lepas, tidak terjal lagi. Penekanannya adalah kebebasan dari semua perbudakan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dulu saudara adalah budak dosa. Dosa menjadi tuan. Ketika Yesus membayar, sekarang kita bukan budak dosa. Kita hamba Allah. Hamba kebenaran. Tuan yang lama sudah disingkirkan dan kita memiliki tuan yang baru. Tuan yang lama mencoba menarik perhatian. Tapi kau punya kebebasan berkata tidak. Aku sekarang punya Tuhan yang baru, yaitu saudara mengikuti dan taat kepada tuntunan rohnya lewat firman-Nya. Dulu saudara kegelapan, sekarang adalah terang. Dulu saudara hidup dalam keputusasaan, ketidakpengharapan, sekarang hidup penuh dengan pengharapan di dalam Yesus. Mari hari ini saya ingin mengajak saudara, berdirilah teguh di atas kemerdekaan kebebasan. Tapi Pak, perasaan saya rasanya begini. Waduh, saya rasanya banyak beban pergumulan. Oke, lupakan itu. Percayalah firman Allah. Yesus sudah memerdekakan saudara. Berdirilah teguh. Baru nanti kita mau singkirkan itu. Kita benahi. Supaya saudara betul-betul memahami. Memahami kebenaran. Saudara bukan mengerti yang tersurat tapi yang tersirat. Ya. Saya senang sebuah lagunya The Purple. Judulnya adalah When a Blind Man Cries. Jeritan seorang buta yang menangis. Dia bilang dunia ini pucat. Aku bisa bersenang-senang dengan orang lain dan begitu mereka tinggalkan aku. Aku dalam dunia yang kesepian. Ya Tuhan. Aku menjerit dari dalam jiwaku. Saya heran ya, filosofi orang itu begitu menolong. Betapa bahagianya kalau saudara dan saya ini bisa melihat. Ini anugerah yang luar biasa. Saudara mungkin dengar lagu-lagu nostalgia itu, oh ibuku hatiku pilu. Mungkin bagi saudara oh biasa karena ada syairnya kau hafal. Bagi saya kalau saya menyanyi lagu itu saya menangis. Karena saya ingat betapa dekatnya ibu saya. Ada sebuah pengalaman batin kalau saya pulang dari Kudus ke sana pasti saya berdua, saya dibelikan jajan pasar, makan, ngobrol berdua, lama-lama ngobrol berdua. Kalau saya ingat lagunya Kus Plus,
Mersis, ayah, saya bisa mencucurkan air mata yang luar biasa. Karena saya tahu saya belajar filosofi bagaimana penulis itu menuliskan lagu. Ada satu lagu yang fenomenal di Indonesia. Ditulis oleh Yon Kuswoyo, anak ke-6 dari 9 saudara. Mengapa saya belajar itu? Karena dari dulu itu band favorit saya belajar pukulan-pukulan drum itu dari Muri. Jadi saya coba ikuti, filosofinya luar biasa. Ada satu lagu, itu punya 2 makna. Saya belajar filosofinya ada 2 makna. Lagunya itu adalah andaikan kau datang kembali. Makna yang pertama adalah Yon ini pemalu. Dia jatuh cinta dengan cewek, itu drummer wanita Indonesia yang terkenal. Tapi karena pemalu dia tidak mengutarakan. Lah wanita mana? Wanita itu kan bukan ahli kebatinan, dukun bisa membaca hati laki-laki. Lah gara-gara si laki-laki ini tidak berani nembak, tidak jadi. Bagi saya dulu, nembak dulu, ditolak itu masalah, oke tidak apa-apa. Kalau saudara nembak dulu, ditolak, itu namanya Tuhan mempunyai jalan yang lain. Kok tidak ada yang amin ini? Harus berani. Tapi filosofi selanjutnya adalah ketika Yon menggambarkan orang sudah berjalan jauh dari glamornya dunia, dia kehilangan nilai kekekalan. Dia orang yang takut dan menjerit bagaimana aku masuk dalam keabadian. Dia belum siap. Lah ketika kita belajar firman, kita belajar filosofinya. Itu orang yang dewasa, orang yang kanak-kanak itu hanya belajar dari yang tersurat. Banyak ayat-ayat yang dibelokkan. Saya melihat satu sisi, pernah di satu gereja di luar Jawa. Ada Alkitab yang menulis dilarang merokok. Itu di dalam kitab Yesaya yang asap mulut. Itu masalahnya yang tersurat seperti itu. Tapi apa yang tersirat yang dimaksud Yesaya menulis itu? Kadang-kadang kita mencopot untuk kita pahami dengan pemahaman kita. Kita harus minta roh Tuhan untuk melihat apa yang tersirat dari yang tersurat. Hanya roh Tuhan yang bisa memunculkannya itu. Mari hari ini saya ingin mengajak untuk melihat kemerdekaan ini sesuatu berkat yang sangat amat luar biasa. Sistem agama tidak bisa memberikan kemerdekaan. Aturan-aturan tidak bisa memberikan kemerdekaan. Apapun usaha manusia sampai harus mencucurkan bukan air mata tapi darah pun tidak bisa memperoleh kemerdekaan. Semua kemerdekaan hanya bisa diterima di dalam Yesus. Berarti saudara ini menjadi orang yang sudah seharusnya menikmati warisan kemerdekaan. Pertanyaannya, kemerdekaan yang Paulus maksudkan itu apa? Kita tidak lagi melihat hanya dari kitab Galatia, kita juga melihat dari kitab Roma, tapi ini konsep pemahaman Paulus dari kemerdekaan luar biasa. Dia percaya aku punya keyakinan yang kokoh. Hanya Injil yang bisa memerdekakan. Makanya dia gigih beritakan Injil. Hari ini kita lihat, terus kita lihat. Next. Terima kasih. Makna kemerdekaan menurut Alkitab. Mari kita akan lihat. Roma 5 ayat 17 berkata, karena dosa Adam semua manusia telah menjadi orang berdosa. Maut telah menguasai seluruh umat manusia. Jadi ketika manusia lahir dari seorang ibu, mereka dihantui oleh ketakutan akan kematian. Mengerikan. Makanya saudara melihat kalau orang-orang mau mati yang tidak yakin dan memiliki keyakinan, oh geraknya menyakitkan, menyedihkan, menakutkan. Tetapi Paulus berbeda. Kematian bagiku adalah
keuntungan. Jadi perbudakan yang pertama, kita dimerdekakan dari ketakutan akan upah dosa. Semua manusia telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Kematian masih menjadi misteri. Maka buku yang bestseller yang sangat laris di dunia diterjemahkan kepada berbagai-bagai bahasa adalah ditulis oleh seorang dokter yang mewawancarai orang yang mengalami mati suri dan hidup kembali. Dan ditanya apa pengalaman setelah mati sementara itu. Dan banyak orang ingin tahu misteri rahasia. Di balik kematian itu ada apa? Alkitab berkata dengan jelas. Kalau saudara mati, kau beralih dari tubuh ini dan kembali bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Itu pasti. Jadi kemerdekaan dari ketakutan akan kematian. Bayangkan hari ini upah dosa itu maut. Yesus mengalami maut, hukuman yang harusnya kita terima dipikul Kristus kayu salib. Puncak penderitaan Yesus bukan aniaya secara fisik. Puncak penderitaan Yesus, dia berteriak, Eli, Eloi, Eloi lama sabachthani. Yesus ditolak Bapa. Karena ketika Bapa melihat Yesus, Yesus itu disamakan mewakili dosa seluruh umat manusia. Allah hukum Yesus. Allah berpaling, Bapa berpaling dan Yesus itulah teriakan. Dia tidak berteriak, aduh sakit, aduh tidak. Dia tahan menghadapi itu semua. Tapi ketika ditinggalkan bapaknya, dia berteriak, Bapa, Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Berkatnya bagi saudara saya, di dalam Yesus sekarang engkau tidak pernah ditinggalkan Bapa. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Dalam terjemahan lain, aku sekali-kali tidak pernah menelantarkan engkau. Hanya masalah kurang percaya kita seolah-olah Tuhan itu diam. Tidak, Tuhan sedang bekerja. Bahkan dalam keadaan yang terpuruk Tuhan tetap bekerja. Amin. Hari ini puji Tuhan kemerdekaan seperti ini hanya bisa diberikan oleh Yesus. Jadi saudara tidak perlu lagi takut. Saya salut. Saya tadi waktu pujian ingat Bapak Ayub. Secara fisik lumpuh. Tapi secara iman ketika ketemu banyak orang pendeta-pendeta datang, Bapak dengan semangat memberitakan tentang Kristus, tentang Kristus. Hari ini itulah kemerdekaan yang sejati. Dia beritakan, dia penuh dengan semangat. Dan ingat, ini cincin ini yang dipakai oleh Bapak. Dia bilang sama istri saya pakai sampai mati, nanti kalau aku mati, ambil, pakai untuk suamimu. Maka saya pakai, walaupun berat saudaraku. Ya. Cincin itu berat ini, lebih baik cincin yang kecil begini. Tapi berat fisiknya, tapi juga berat tanggung jawab panggilannya. Tapi puji Tuhan ada anugerah Tuhan. Merdeka. Hari ini saudaraku bebas merdeka dari ketakutan akan hukuman kekal. Kematian, pahami saudaraku, kematian adalah jembatan, pintu untuk masuk dalam kebahagiaan abadi. Di dunia ini, di dunia ini banyak masalah. Makanya kalau di dunia ini banyak masalah, peperangan, tantangan, ya itulah kita. Makanya yang dibutuhkan, yang mendesak itu bertumbuh saudaraku. Saudara memiliki sudut pandang Tuhan, cara berpikir Tuhan. Tantangan itu pasti ada. Ya, jangan memimpikan bahwa ikut Yesus tidak ada tantangan. Nah, tapi tantangan itu diramu Tuhan untuk kebaikan kita. Ya. Hidup ini berat. Dunia ini pernah menganiaya Yesus dan Rasulnya. Dan dunia yang sama berusaha untuk menganiaya saudara. Dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Kita ini betul-betul ketika berjalan di dalam tuntunan roh ini, ada banyak tekanan yang harus kita hadapi.
dari kedagingan, dari dosa, dari dunia, tipu daya iblis, dari nilai-nilai. Nilai-nilai dunia ini betul-betul menakutkan. Contohnya begini. Ini saya yakinkan pemuda, kalau engkau nembak cewek, engkau ditolak, itu menurut konsep dunia gagal total alias apa? Awas loh. Jangan kau teruskan, nanti ada yang namanya itu marah. Tapi bagi engkau yang punya cara pandang Tuhan, tembak aja. Ditolak berarti Tuhan punya orang lain. Saya dulu juga gitu. Ditolak aja, nah ya sudah. Ya. Tapi saya juga nolak banyak orang juga. Jadi saya sakit, tapi saya juga menyakiti banyak orang. Oleh anugerah Tuhan, Tuhan mengampuni. Nah apa-apa. Lah ketika cara pandang kita ini masih manusiawi bahaya. Jangan pahami firman Tuhan dari sudut pandang manusiawi. Ketika Yesus berkata anak manusia pergi ke Yerusalem mengalami tekanan aniaya sampai mati. Petrus salah memahami dengan pemahaman manusia. Dia berkata Allah menjauhkan hal itu. Yesus berkata iblisnya engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Bukan apa yang dipikirkan Allah. Ini hati-hati pemikiran manusiawi kita ini harus dibaharui total. Sehingga saudara bisa melihat dari sudut pandang Tuhan. Lah hari ini puji Tuhan, kematian itu adalah sarana yang indah dan mulia saudara masuk di dalam kekekalan. Dalam kebahagiaan. Yang kedua selanjutnya adalah kemerdekaan dari hukum Taurat. Lah ini penting. Ya. Coba Roma 7 ayat yang keempat. Kita akan butuh diyakinkan dulu oleh firman. Ya, Roma 7 ayat yang keempat. Sebab itu saudara-saudara kamu juga telah apa? Mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Kita telah mati bagi hukum Taurat. Apa artinya? Percayalah di dalam Yesus engkau sudah mati. Secara rohani. Hukum itu tidak bisa menyentuh orang yang sudah mati. Yang kedua, kita mati bagi hukum Taurat karena perihal keselamatan, kita tidak diselamatkan, dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena percaya sama Yesus. Berarti dalam karya keselamatan Kristus, kita tidak ada hubungannya dengan hukum Taurat. Kita hubungannya dengan kasih karunia. Banyak orang Kristen yang tidak memahami, banyak gereja hamba Tuhan yang tidak memahami hal ini, mencoba untuk mencari perkenanan Tuhan lewat hukum Taurat. Apa yang terjadi? Tolong 1 Korintus 15 ayat 56. Saya ingin tunjukkan ini dan nanti saya akan berikan contoh-contoh yang sederhana. 1 Korintus 15 ayat 56 berkata, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi begini saudara kekasih, kuasa dosa adalah hukum Taurat. Jadi seperti contohnya orang yang dirinya ini fals, sering saya berikan contoh. Ketika dia tidak menyanyi orang tidak tahu kelemahan falsnya. Tapi ketika ada perintah dari luar, hey John coba nyanyi. Maka justru kelemahannya itu mulai muncul. Kefalsannya itu, suaranya itu mulai dipahami oleh banyak orang. Lah, Taurat itu hanya bisa menunjukkan dosa tapi tidak bisa melepaskan dari dosa. Contoh, orang yang temperamentalnya tinggi, suka marah, maki-maki orang, suka berbuat kacau dan onar. Begitu tunjuk, hari ini bertobat. Tinggalkan itu temperamental itu. Perintah ini menyiksa orang itu akan berusaha. Tapi justru kuasa kelemahan, kuasa dosa, kuasa dagingan, kebiasaan yang buruk itu ketika diperintah, ketika dia berusaha untuk berbuat sabar dan baik, justru kelemahannya mulai bermunculan. Hari ini beda, ya, beda. Jadi orang yang temperamental, yang tidak sabar disuruh bersabar, tidak bisa. Lah kasih karunia berbeda, kasih karunia roh Tuhan masuk dalam orang yang tidak sabar, bekerja dari dalam,
mengubah hidupnya dari dalam, bekerja di dalam tekadnya, keinginannya, sekaligus memampukan orang itu untuk sabar. Karena buah roh itu adalah sabar. Dan sekarang berbeda, bukan dituntut dari luar, dipaksa dari luar, yang tidak wajar bagi kita, tapi sekarang tahu-tahu kesabaran itu menjadi wajar. Karena Tuhan bekerja dari dalam, mendorong kita, mengubah kita, memampukan kita dari dalam. Itulah perbedaannya. Jadi hari ini yang kau harapkan adalah, yang kau harapkan adalah Tuhan akan bekerja di dalam saudara. Hari ini doa saya supaya terjadi atas Jumat adalah Bapa itu sang penyempurna. Ia yang memulai yang baik di antara kamu, ia yang akan. Makanya saudara kalau kata Bapa, tenang saja, sudah tidak usah bergulat. Bapa, Engkau sang penyempurna. Engkau yang telah memanggil, memilih kami. Engkau yang menyempurnakan. Terus responi berjalan bersama Tuhan seperti ranting melekat pada pokok anggur. Nanti berubah sendiri. Itu pekerjaan Dia. Daging tidak berguna. Daging jangan berusaha untuk berubah. Itu sistem agama. Daging ini selamanya seperti itu. Maka saudaraku hidup di dalam daging ini kau harus bergantung kepada Roh Kristus. Jangan saudara hidup di bawah hukum Taurat dengan kekuatan diri sendiri, mencari perkenanan Allah dengan berusaha melakukan perintah-perintah Tuhan. Tidak bisa, karena aku ini bersifat daging. Justru ketika aku ingin berusaha melakukan perintah Tuhan, kuasa dosa yang membelenggu aku ini mulai bermunculan. Ketika saudara mulai mengandalkan Tuhan, hiduplah oleh roh, nanti saya ingin tekankan. Maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Hari ini bersukacitalah, hanya Tuhan yang bisa mengubah hidup saudara. 2 Korintus 3:18, Tuhan adalah roh, Ia akan mengubah saudara. Dalam terjemahan Alkitab kita, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, Ia mengubah kita menjadi saluran kemuliaan Kristus yang makin sempurna. Siapa yang bekerja? Apakah kita pasif? Tidak. Kita ini bukan ranting yang kayak ranting anggur yang pasif, kita ini makhluk hidup. Kita harus melekat pada Kristus, tinggal di dalam Kristus, membangun persekutuan, menikmati kekuatannya, menyerap kekuatannya, berusaha untuk memahami firman Efesus 5, berusaha untuk mengerti kehendak Allah, supaya dapat melawan tipu muslihat iblis. Kita tidak pernah pasif, kita aktif meresponi firman-Nya. Lah, hari ini seharusnya ini menjadi sesuatu yang paling merdeka. Kalau begitu banyak orang yang menarik terlalu jauh. Kalau begitu orang yang berjalan dalam kasih karunia pelanggar hukum Taurat, bukan. Ketika saudara mengalami kasih Kristus, di dalam saudara ada hukum kasih. Galatia berkata kasih itu akan menggenapi hukum Taurat. Kalau kau mengasihi kepada sesamamu, engkau tidak ingin menyakiti mereka. Engkau tidak ingin membunuh, engkau tidak ingin melukai. Itu secara otomatis. Jadi kita bukan dipaksa dari luar, kita didorong dari dalam. Pelayanan juga begitu, kita bukan pelayanan perjanjian lama, melayani dengan huruf dipaksa dari luar. Tapi kita ini didorong dari dalam. Kalau saudara pelayanan masih merasa terpaksa, lah itu perlu kita teliti. Saudara tertempel pada perjanjian yang lama, saudara tidak memahami. Saudara yang tidak sungguh-sungguh serius dengan Tuhan. Engkau dengar khotbah, tapi Tuhan tidak mewahyukan firman-Nya. Karena apa? Apakah Tuhan pelit? Tidak. Tuhan tidak ingin firman yang sangat berharga itu untuk disia-siakan. Tetapi kalau kau berkata, Tuhan aku ingin dengar khotbah hambamu, aku ingin melakukannya, orang yang seperti itulah Tuhan akan menyingkapkan rahasia-rahasia firman. Jemaat di Korintus mengapa masih bayi rohani terus menerus? Karena mereka memahami kasih karunia hanya sebagian kecil. Sampai Paulus di 2 Korintus 13 ayat kelima, kalau kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Yesus ada di dalam kamu, maka kamu tidak tahan uji. Nampaknya jemaat di Korintus memahami kasih karunia hanya dari sudut kematian Yesus. Bukan dari kehadiran rohnya di dalam hidupnya sebagai sumber hidupnya yang baru. Hari ini jemaat bersungguh-sungguhlah di dalam menggali firman-Nya. Ya, saya yakin saudara akan dikuatkan dan diteguhkan. Dan hari ini
Bagaimana bukan kedagingan yang kita munculkan, tapi pekerjaan Tuhan yang kita munculkan. Jadi hari ini puji Tuhan. Yang ketiga, kemerdekaan dari kuasa hukum dosa. Kita tidak mampu melawan hukum dosa dan maut. Roma 8 ayat yang kedua. Roh itu memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa itu tidak bisa kita atasi. Ya, saya pernah berkali-kali hukum dosa itu seperti hukum gravitasi. Ya, sudah memang berlaku seperti itu. Ketetapan yang terus-menerus berlaku seperti itu. Ketika saudara di bawah hukum Taurat, ketika saudara mengandalkan diri untuk berusaha melakukan perintah Tuhan dengan kekuatan diri sendiri, saudara harus ingat Roma 7. Aku bersifat daging, ayat 14, dikuasai oleh dosa. Tidak mungkin ini bisa taat lah. Saudara mungkin berkata begini, yes, saya ini punya kekuatan kok. Masih punya kekuatan untuk mentaati kehendak Tuhan. Batas tertentu. Nanti kalau saya tidak kuat, maka saya akan berteriak-teriak nolong Tuhan, minta tolong Tuhan. Itu pemahaman campuran, saudaraku. Dari sejak awal saudara sadari daging manusiawi saudara bukannya tidak taat, sudah ada dalam perbudakan dosa. Begitu kau kembali mengandalkan diri sendiri, kuasa dosa, hukum dosa bekerja. Tapi ketika saudara mengandalkan Kristus, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Harus kita sadari dari awal betapa lemahnya saudara dan saya. Kita yang seringkali belum rendah hati merasa aku bisa, aku mampu sampai tahap tertentu, nanti kalau sudah sampai tidak kuat aku berteriak-teriak kepada Tuhan. Sekalipun engkau bisa berbuat baik, itu tidak mengalir dari roh Tuhan, itu tidak pernah berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak bisa bersekutu dengan yang manusiawi. Yang manusiawi ini harus ditempatkan di atas kayu salib supaya walaupun tindakan sederhana, izinkan itu mengalir dari roh Tuhan. Itu mengalir dari bimbingan roh Tuhan. Itu sangat berharga dan dampaknya luar biasa. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Makanya saya sangat tertarik sekali dengan pelayanan doa syafaat. Karena Tuhan berkata Yohanes 14 ayat 13-14, berdoalah dalam namaku, maka aku melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Berarti ini campur tangan ilahi, ini intervensi ilahi. Percayalah dagingmu dan dagingku itu tidak bisa diharapkan. Maka malah hari ini berdoalah supaya Tuhan melakukan intervensi ilahi dalam hidup saudara. Dan hanya ketika Tuhan bekerja, tidak ada perkara yang mustahil. Jadi puji Tuhan kita dimerdekakan dari maut. Kita dimerdekakan dari hukum Taurat. Bukan bebas semaunya, bukan. Kita dibebaskan dari hukum Taurat. Sekarang kita ini menyatu dengan Yesus. Sekarang hidup kita adalah mentaati pimpinan roh Tuhan. Yang ketiga, kita dimerdekakan dari hukum dosa. Kalau saudara tetap melekat kepada Kristus. Hukum aturan, mau digebukin deh. Ya. Itu ada kisah yang saya betul-betul mendengar. Anaknya pacaran muda-mudi. Dan betul-betul kalimat ini disokong oleh pendapat Gobloh. Cinta itu kalau sudah melekat tai kucing. Saya tidak berani melanjutkan. Nanti ada yang alergi. Ketika anaknya jatuh cinta, orang tuanya maksudnya baik, sangat baik. Dikasih tahu begini-begini, berontak malah lari. Orang tuanya yang putus asa, saudara. Orang tua tidak bisa, tapi Tuhan bisa. Karena Tuhan tidak memerintah dari luar, Tuhan masuk dalam hidupnya. Dan dari dalam mulai mengubah, menggerakkan, memberikan kemampuan. Itu bedanya hari ini yang kau andalkan bukan dirimu. Roh Tuhan, katakan amin. Tuhan bekerjalah di dalam batinku. Tuhan bekerja dalam area kehendakku, tekadku, dan sekaligus kemampuan untuk melakukannya. Menyatu dengan kehendak Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau bekerja. Sebab orang benar akan hidup oleh
iman. Artinya orang benar akan hidup. Hidup dalam kuasa Allah untuk seturut dengan kehendak Allah hanya melalui iman. Hari ini percayalah, Tuhan sang penyempurna. Dia bekerja di dalam alam kehendakmu, tekadmu, dan sekaligus kemampuan melaksanakan. Itu tumpukan, alaskan kepada Yesus, yang kau lakukan adalah percaya. Saya yakin Tuhan akan mengubah. Nah, hari ini kita akan melihat, terus selanjutnya. Nah, kemerdekaan adalah kebebasan untuk bertindak seperti yang diingini, yaitu melakukan kehendak Allah. Jadi, kemerdekaan itu adalah kebebasan untuk melakukan seperti yang gue inginkan. Saudara saya ini ciptaan baru. Dulu kita tidak di bawah hukum Taurat, kita tidak di bawah aturan Taurat, tapi kita sekarang di bawah tuntunan Roh Tuhan. Dan Roh Tuhan akan menuntun kita dalam seluruh kebenaran, yaitu seluruh kehendak Allah. Makanya kita akan melihat kebebasan artinya saudara bebas untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Katakan amin. Tidak ada hambatan, tidak ada rintangan, tidak ada pergulatan. Saudara dapat berkata seperti Daud, aku suka melakukan kehendak Allah. Taurat ada di dalam hatiku, itu konsep pemahaman perjanjian lama. Konsep perjanjian baru artinya hatiku suka melakukan kehendak Allah. Dan Tuhan sekaligus memberikan kekuatan. Nah, tujuan kemerdekaan itu, tujuan kebebasan itu supaya engkau bisa melayani sesama. Utamanya di dalam gereja dan di luar gereja. Oleh kasih Tuhan. Bukan oleh kekuatan kita. Makanya saudara harus merendahkan hati sesungguh-sungguhnya. Seperti anak kecil, kalau engkau tidak menyingkapkan Tuhan, aku tidak bisa. Sekalipun saya belajar teologi, saya belajar dari banyak buku, akhirnya saya dapat pengalaman. Tuhan, tidak bisa. Satu saat saya tadi kemarin, saya mengalami putus asa. Karena ada 2 hamba Tuhan yang memberikan sebuah statement, pernyataan yang berbeda. Saya bisa menganalisa ini berbeda. Saya nangkep, aduh bingung Tuhan. Aku bingung Tuhan. Gimana ini? Saya dibukakan Tuhan. Aku adalah Tuhan yang adalah gurumu, yang akan mengajar engkau tentang segala sesuatu. Oke Tuhan, sekarang Tuhan pasti engkau mengajar aku. Nggak berapa lama tahu-tahu ada pengertian baru, saya kaget. Oh iya, percayalah Roh Tuhan itu menjadi guru saudara. Penuntun saudara, kuasa yang bekerja di dalam saudara. Untuk apa? Layanilah satu dan lainnya oleh kasih. Buang segala kebencian, buang segala pikiran negatif, buang segala permusuhan. Itu adalah kuasa neraka. Alirkan kasih Tuhan, layani sesama di dalam kasih. Saya yakin saudara bertumbuh, orang lain bertumbuh. Gereja kita menjadi sehat, diberkati Tuhan. Saudara menjadi orang yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Hari ini pandang Yesus. Ingat, di dalam Yesus bukan di dalam perasaan saudara. Di dalam Yesus, katakan amin. Di dalam Yesus engkau sudah merdeka. Dan sungguh-sungguh merdeka. Yakinkan saudaraku yang sebelahmu. Di dalam Yesus engkau sungguh-sungguh sudah merdeka. Lah sekarang kalau kita merasa belum, itu mesti ada konsep pemahaman yang keliru. Biarlah firman Allah ini mengubah konsep pikir saudara. Kita bukan mengerti yang tersurat, tapi yang tersirat. Dan setelah itu saudara, hari ini mari Tuhan berikan kesempatan yang baru. Kesempatan untuk melayani satu dan yang lainnya oleh kasih Kristus. Indah dan mulia. Mari pemain musik untuk menyiapkan diri. Bukan hanya de facto, tapi real. Nyata pengalaman pagi ini ketika saudara menikmati perjamuan kudus. Kemerdekaan itu akan diteguhkan dalam saudara. Kita sama-sama bangkit berdiri. Lewat perjamuan kudus Tuhan ingin mendewasakan iman saudara. Tuhan ingin meneguhkan imanmu dalam tindakan yang dipimpin oleh Roh-Nya. Mari kita angkat cawan. Bukannya dosa dan rasa bersalahmu yang ditebus, tapi kelemahan tubuhmu dan sakit penyakitmu. Juga bagian yang ditebus Kristus di atas kayu salib. Itulah sebabnya saudara punya pengharapan, aku hidup dalam kesehatan ilahi. Bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk melayani Dia, kita mau terima dalam nama Yesus. Nanti setelah ini, Dr. Yuniarti bersyukur.
Kita angkat cawan. Sesuatu yang fatal adalah ketika manusia melanggar hukum Allah, dia terkutuk. Tapi kutuk telah dipikul Kristus 2000 tahun yang lalu. Engkau beroleh anugerah, kemurahan, kebaikannya. Kita mau minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kami bersyukur Bapa, kasih karunia akan membuat jemaat mengalami terobosan-terobosan rohani yang luar biasa. Akan menemukan penemuan-penemuan pengenalan yang baru akan Kristus dan firman-Mu. Kasih karunia-Mu juga membuat jemaat mengalami terobosan-terobosan di bidang finansial, di bidang ekonomi, dunia kerja, di dalam bidang apapun. Sehingga anak-anak berkata, hidup kami adalah bukti dari karya Tuhan yang luar biasa. Sehingga tahun 2023 adalah tahun supranatural bagi setiap kami. Angkat tangan saudara. Pagi hari ini, saudara orang yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Dirahmati dengan kebaikan, kebajikan, kemurahan Tuhan. Mulai hari ini penyertaan Tuhan bekerja dengan ajaib. Sehingga engkau menjadi orang yang berhasil. Pulanglah dengan penuh sukacita di dalam berkat Bapa, kasih yang Kristus oleh pertolongan Yang Kudus. Boleh menyertai saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya.